Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini, pada hari Jumat. Bagaimana kita akan bersama-sama menaikkan doa kita bersama serta di jam yang sama, waktu yang sama. Kita bisa berdoa untuk gereja, untuk jemaat, untuk pemerintahan, untuk bangsa kita. Kita bisa bersyafaat malam ini bersama-sama karena ada kekuatan di dalam doa bersama. Untuk itu sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu sebelum saya sampaikan firman. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memimpin, menjaga, memelihara kami sepanjang hari ini hingga pada malam ini kami dapat bersama-sama bersatu hati mendengar firman-Mu, berdoa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua supaya firman-Mu bisa diberitakan menjadi kekuatan buat kami semua. Segala kuasa iblis roh jahat yang merebut firman-Mu, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan berikan judul firman Tuhan, ujian. Saudara, ketika kita membaca Alkitab firman Tuhan, kadang kita bingung untuk membedakan mana ujian, mana pencobaan. Tapi saya percaya semua kita tahu bahwa kalau pencobaan itu datangnya dari iblis, tapi kalau ujian itu datangnya dari Tuhan. Walau begitu saudara, keduanya kalau kita sanggup, siap, bertahan dalam menghadapinya, itu akan mendatangkan kebaikan, bahkan kemenangan, bahkan kedewasaan rohani. Nah, saudara, saya akan berikan contoh. Apa itu pencobaan? Kok dikatakan dari iblis? Salah satu contoh pencobaan yang pertama kali itu kita kenal di Alkitab adalah di Taman Eden. Bayangkan di taman Tuhan saja, iblis bekerja. Apalagi di zaman sekarang. Saudara, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, ada percakapan antara iblis dan Hawa. Iblis menyamar seperti ular, berbentuk ular. Dia memberikan penawaran kepada Hawa untuk makan buah terlarang. Dicobai Hawa. Lalu firman Tuhan mulai diputar balik oleh iblis. Bukankah Tuhan melarang kamu untuk makan buah pengetahuan baik dan buruk ini? Nah, iblis tahu firman saudara. Ya tentu saja Tuhan melarangmu, kata ular tua itu. Karena kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Tuhan. Nah, saudara, ternyata Hawa tergoda. Oh iya ya, pantas saya nggak boleh menyentuh atau memakannya. Karena saya nanti akan tahu yang baik dan yang buruk, akan sama seperti Tuhan. Akhirnya saudara, Hawa jatuh dalam pencobaan. Padahal seluruh buah yang ada di taman itu semua boleh dinikmati gratis. Tetapi Tuhan hanya melarang satu saja, jangan. Sifat manusia saudara, ketika dilarang justru ingin mencoba. Dia tergoda oleh iblis, perkataannya, rayuannya, bujukannya. Akhirnya Hawa memetik buah pengetahuan baik dan buruk itu, sehingga jatuh di dalam apa yang namanya pencobaan. Itu contoh pencobaan ya. Bukan hanya Hawa saudara, Yesus, dia Tuhan. Lahirnya aja dasar luar biasa, dinubuatkan ribuan tahun. Memang Yesus itu Tuhan. Tetapi ketika Yesus mau mulai berkarya sebagai penebus dosa, iblis mencobai Yesus saudara. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang kepada Yesus. Iblis bilang apa? Ketika Yesus merasa lapar, iblis bilang, kamu kan anak Allah, kenapa kamu gak ubah saja batu itu jadi roti? Coba bayangkan.
iblis berusaha mencobai Yesus. Tapi Yesus tidak tergoda. Walau berkali-kali iblis mencobai Yesus, Yesus tidak tergoda. Yesus menang atas pencobaan itu. Dan malaikat Tuhan datang menghibur Yesus. Kalau kita baca itu di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 13. Nah, kadang pencobaan itu juga datang dari diri sendiri. Misalnya karena kecerobohan kita. Ya, mungkin jangan bergaul dengan orang yang mempunyai sifat jahat, pergaulan jahat, narkoba mungkin, pencuri, penipu. Kita bergaul. Lalu kita ikut-ikutan melakukan apa yang dilakukan oleh teman kita itu. Akhirnya terbawa, terjatuh di dalam dosa yang sama. Nah, memang iblis itu selalu mencobai manusia. Apa tujuan iblis mencobai manusia? Agar manusia jatuh dalam dosa. Agar manusia berontak kepada Tuhan. Agar manusia jauh dari Tuhan. Nah, itu kenapa saya katakan, firman Tuhan katakan, pencobaan itu datangnya dari iblis. Cara membedakan cobaan. Kalau ujian, itu datangnya dari Tuhan. Contohnya itu ketika Tuhan menguji Abraham. Ada tertulis di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya. Dan karena Tuhan yang meminta, Abraham mengikuti. Tapi itu bagi Abraham adalah satu yang berat. Karena apa? Bertahun-tahun dia berdoa minta anak. Tuhan kasih. Tentu istrinya Sarah sangat senang sekali. Lalu tiba-tiba dia harus dengan diam-diam mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Itu bukan satu hal yang mudah. Tapi dalam melewati ujian itu, Abraham dia mampu. Dia taat. Dia tidak berbuat dosa. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang terjadi? Kemenangan. Abraham bisa menang. Ketulusan hatinya teruji. Kecintaannya kepada Tuhan teruji. Sehingga Abraham disebut bapak orang percaya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ujian bertujuan untuk apa? Memurnikan iman kita. Membuktikan bahwa iman kita sungguh kepada Tuhan. Sehingga orang yang bertahan itu akan makin dewasa rohani. Tidak mudah goyah dalam menghadapi masalah dan pencobaan. Nah, malam ini sepertinya antara pencobaan dan ujian ini gak ada beda ya. Dua-duanya mengalami penderitaan saat orang dicoba. Entah itu dicoba iblis atau diuji Tuhan. Semua itu mengalami satu masalah. Namanya ujian itu kan masalah, persoalan. Tapi apa kata firman di dalam 1 Petrus, kita baca ayat pembacaan pertama kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini bisa jadi ujian, bisa jadi pencobaan. Karena terjemahan Alkitab ini kadang nggak bisa pas ya seperti aslinya. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saat kita menghadapi ujian maupun pencobaan, Tuhan mau apa? Kita bergembira akan hal itu. Karena iblis itu memang setiap hari kerjanya mencobai manusia. Jangan jatuh dalamnya. Tapi mari kita mau bersuka cita hadapi. Memang kita
seketika harus mengalami duka cita. Kalau namanya sedang punya masalah itu pasti berduka cita. Tapi Alkitab jelas katakan maksud semua itu membuktikan kemurnian imanmu. Saudara, pencobaan itu biasanya dimulai dengan hal-hal yang apa? Menyenangkan. Kayak Hawa kan ditawari hal yang menyenangkan, buah. Demikian kalau Tuhan Yesus ditawari untuk nggak usah puasa, makan itu batu ubah jadi roti. Kalau kamu mau menyembahku, seluruh dunia akan kuberikan padamu, kata iblis. Nah, tawaran yang menggiurkan, menyenangkan. Tapi kalau kita jatuh ke dalamnya, kita akan berakhir kesengsaraan. Beda dengan ujian, ya. Ujian itu diawali juga dari awal, namanya ujian itu nggak nikmati bahagia, nggak menikmati sesuatu, tapi tiba-tiba kok mengalami masalah. Nah, saat kita menghadapi hal seperti itu pun, firman Tuhan bilang, dalam menghadapi kesengsaraan karena mengalami ujian yang datang dari Tuhan, kita kalau bertahan, maka akhirnya adalah kemenangan. Ayub pasal 23 ayat 10 dikatakan, Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini juga contoh ujian. Ayub, Alkitab jelas berkata, ada seorang yang bernama Ayub, tinggal di tanah Uz. Dia seorang yang kaya raya, mempunyai banyak ternak, banyak rumah, anak, keluarga bahagia. Tetapi tiba-tiba ada badai yang menerpa kebahagiaan keluarga ini. Pada keluarga ini dikatakan orang soleh, takut Tuhan. Rupanya iblis dia bilang kepada Tuhan kan, oh kalau Ayub itu tetap menyembah Tuhan, setia kepada Tuhan, karena Tuhan berkati dia. Coba kalau Tuhan ambil apa yang dia punya, pasti dia menghujat Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub, tapi jangan kau ambil nyawanya, kata Tuhan. Ayub, dia menyadari bahwa ujian itu tidak melebihi kekuatannya. Dan Ayub tahu bahwa Tuhan mengatur jalan hidupnya. Seandainya Tuhan mengizinkan dia untuk dicobai, Ayub meyakini bahwa dia akan timbul seperti emas. Nah saudara, jadi ujian maupun cobaan yang beda-beda tipis itu ya, masalah yang menimpa seseorang, kalau kita sedang menghadapi masalah atau persoalan hari-hari ini, mari kita memiliki keyakinan seperti Ayub, bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Seandainya dia menguji kita, maka kita ini akan timbul seperti emas. Jadi saudaraku, mari kita meyakini bahwa baik pencobaan maupun ujian itu bisa Tuhan pakai untuk memproses hidup kita, sehingga iman kita jadi berkualitas. Iman kita menjadi dewasa. Saat kita mampu melewati ujian masalah yang kita hadapi, maka kita akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Iman kita bertumbuh, berkualitas. Bagaimana cara kita merespon, itu menentukan. Jangan seperti istri Ayub. Istri Ayub dia hanya mau menerima yang baik-baik saja. Saat datang masalah persoalan, dia mulai menghujat Tuhan. Kalau saya kutip dalam Ayub pasal yang kedua ayat 9, istri Ayub berkata demikian, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, sesungguhnya semua manusia, tadi sudah saya singgung, menghadapi dua itu, masalah dan ujian. Gak ada manusia yang tidak melewati masalah ataupun ujian. Tapi cara meresponinya berbeda. Istri Ayub dia orang yang tidak mau
menghadapi masalah atau persoalan. Dia maunya yang baik saja dari Tuhan. Kalau diproses Tuhan, dia memilih untuk melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi beda dengan Ayub. Apa respon Ayub dalam Ayub 2 ayat 10? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan pipinya. Beda dengan Ayub. Kalau Ayub, dia menerima baik yang baik maupun yang buruk. Artinya apa? Masalah, berkat, dia terima, dia respon dengan baik dan benar. Dan apa yang terjadi? Ayub dipulihkan. Keluarganya, kesehatannya, kekayaannya dikembalikan berlipat kali ganda. Nah, demikian pula kalau kita mau menerima ujian atau pencobaan, menghadapinya dengan rela, menghadapinya dengan tekun, menghadapinya dengan terus berdoa, bersandar hanya kepada Tuhan, maka kita akan seperti Ayub, akan mengalami berkat rohani. Rohani kita akan menjadi dewasa. Kita akan menjadi murni seperti emas. Karena Tuhan punya maksud. Apa maksud Tuhan menguji dan mengizinkan pencobaan itu datang? Tuhan mau kita menjadi pemenang. Karena gak ada itu namanya menang tanpa peperangan. Kalau saya baca di dalam Yakobus, mari kita baca yang pertama, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan masalah, persoalan, ujian datang dalam hidup manusia, termasuk saudara dan saya, adalah agar kita meraih kemenangan. Untuk itu, hadapi semua dengan tetap bertahan, bersandar sama Tuhan, dengan bersuka cita. Ingat janji Tuhan, ingat pesan Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tetap pegang janjinya, karena kita akan menerima mahkota kehidupan. Tujuan Tuhan mengizinkan masalah, persoalan, kemenangan. Jadi kalau hari ini makin besar masalah, persoalan yang saudara hadapi, saudara akan terima kemenangan yang lebih besar. Percaya dan yakinlah, firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Tujuan Tuhan mengizinkan masalah, persoalan datang kepada kita untuk menyempurnakan kita. Saya akan bacakan di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Laksana Raja Wali menunggang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara, Tuhan itu mengumpamakan dirinya bagaikan Raja Wali yang menjungkir balikkan sarangnya. Raja Wali ini punya anak, bertelur ya di dalam sarangnya. Lalu ketika anak Raja Wali ini mau belajar terbang, bagaimana cara Raja Wali melatih anaknya? Menjungkir bangkitkan itu sarang, sehingga itu sarangnya jatuh, anak-anak Raja Wali itu melayang-layang. Tapi Raja Wali itu tidak tinggalkan begitu saja, dia berjaga untuk menangkapnya kalau Raja Wali ini gagal untuk terbang. Dia dengan cekatan mengembangkan sayapnya, lalu menampung. Jadi anak-anak Raja Wali yang belum bisa terbang, dia akan ditaruh di atas sayapnya, mendukung ya di atas kepak sayapnya. Nah, saudara, untuk sempurna menjadi anak Tuhan, kita pun harus dilatih. Nah, latihan itu namanya ujian, itu pasti nggak enak. Melewati, saudara mau cari SIM aja diajar untuk melewati belokan, itu namanya ujian. Tapi saudara kalau lulus, saudara menang, saudara mengantongi itu SIM.
Nah, demikian pula sebagai anak Tuhan, kita harus melewati apa yang namanya ujian dan pencobaan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Sekali lagi, hari-hari ini mungkin kita merasa seolah-olah Tuhan sedang mencobai bangsa ini, mencobai gereja kita, mencobai pekerjaan kita, menguji iman kita, menguji bangsa kita, kesabaran kita. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini tidak melebihi kekuatan kita. Itu pencobaan biasa. Kalau kita mampu, Tuhan akan memberi kekuatan, memberi jalan keluar, sehingga kita menjadi kemenang. Saudara mungkin bertanya, kapan ujian ini berakhir? Karena orang menghadapi masalah, ujian, bertubi-tubi itu akan terucap. Kapan ya saya berhenti dari masalah, dari pencobaan, ujian? Saudara, di dalam Lukas 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi, tidak ada namanya berhenti dari masalah, ujian, pencobaan. Iblis tidak akan rela saudara berhenti menghadapi masalah. Ujian itu datang dari setiap hari kepada setiap orang, setiap manusia, apalagi anak-anak. Yesus saja ketika menang dari pencobaan, ketika dicobai di padang gurun, suruh mengubah roti jadi batu jadi roti, suruh terjun dari hubungan bait Allah, iblis pergi. Tapi dia menunggu waktu yang tepat untuk datang dan mencobai lagi. Nah, jadi gak ada itu akhir masalah pencobaan. Jadi langkah apa yang harus kita ambil? Hadapi bersama Tuhan. Percaya kalau kita kuat bertahan menghadapi masalah, persoalan, kita akan jadi pemenang. Iman kita akan jadi dewasa. Saudara, iblis dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjagalah, lawanmu iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sampai hari ini iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang bisa ditelan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi ujian, pencobaan, masalah, ingat yang pertama tadi, Yakobus 1 ayat 2, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi mari kita mau bertahan, hadapi, karena kita sering nyanyi bersama Yesus, kita akan mampu melakukan perkara besar. Segala perkara akan dapat kita lakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan gak mungkin meninggalkan kita. Dan ingat, pencobaan yang kita alami tak melebihi kekuatan kita. Itu langkah pertama. Langkah kedua, saudara, tetap pegang firman Allah. Ingat, ketika Yesus dicobai, Yesus selalu bilang, ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ketika menghadapi masalah, tantangan, perkatakan firman. Ada tertulis. Yesus pun berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Waktu Yesus disuruh tunduk pada iblis, ada tertulis, hanya boleh menyembah kepada Tuhan. Jadi mari kita mau hadapi masalah, persoalan, tantangan dengan firman. Yang pertama tadi, bertahan dalam pencobaan. Yang kedua, hadapi dengan firman. Yang ketiga, berjaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41 katakan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Berdoa. Itu adalah salah satu cara untuk kita tetap bertahan, tidak jatuh dalam pencobaan. Dan 1 Korintus 10 ayat 13, percayalah, Tuhan, Dia jalan keluar bagi setiap masalah dan persoalan hidup kita. Taat kepada firman-Nya, jangan berbuat dosa, melanggar firman, maka kita akan rasakan kemenangan demi kemenangan. Malam ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Masalah, tantangan, persoalan, pencobaan, ujian, apa yang sedang saudara hadapi.
Tapi mari kita mau kembali kepada firman. Ingat, persoalan itu tidak akan pernah berhenti. Selama kita masih hidup di dunia ini, iblis tidak akan berhenti untuk mencobai manusia. Tapi satu hal, mari kita hadapi dengan tetap bertahan, bersandar sama Tuhan. Perkatakan firman, berjaga dan berdoa. Tuhan akan beri jalan keluar. Demikian firman Tuhan malam ini. Mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama-sama. Saya akan tutup firman ini. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya kami tetap teguh dalam menghadapi masalah, persoalan seberat apapun, karena kami tahu bahwa Engkau akan menyertai, memberi kekuatan, memberi jalan keluar, bahkan kemenangan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.